Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Pojok Geo. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi segmen sungai. Nah, seperti apa pembahasan materi pada video kali ini? Yuk, kita simak aja. Oke, yuk langsung saja kita bahas materi hidrosfer, yaitu tentang segmen sungai. Nah, sungai sendiri itu sebenarnya adalah sebuah aliran ya atau suatu alur yang mengalirkan air yang berasal dari mata air, limpasan air permukaan, hujan, salju, dan es yang mencair menuju ke alur-alur permukaan tanah yang lebih rendah, kemudian memuarakannya ke laut. Ya, makanya dari sini ya atau dari pengertian ini kita bisa melihat ya yang namanya sungai itu pasti sebuah aliran atau sebuah alur. Di mana alur ini ya itu bisa berasal dari mata air, makanya ada sungai yang bersumber dari mata air, ada sungai limpasan air permukaan atau runoff ya. Kemudian ada sungai hujan ya, sungai dari salju atau es yang mencair ya atau gletser istilahnya ya. Kemudian menuju ke alur-alur permukaan tanah yang lebih rendah ya, kemudian memuarakannya ke laut. Nah, dari pengertian ini sebenarnya ada yang dimaksud sebagai segmen sungai ya atau bagian-bagian dari sungai tersebut ya. Nah, secara sederhana segmen sungai itu bisa dibagi tiga. Yang pertama ada segmen sungai bagian hulu yang di atas ya maksudnya, kemudian ada segmen sungai bagian tengah, kemudian ada segmen sungai atau bagian sungai ya bagian hilir gitu. Ya, jadi ada hulu, ada tengah, ada hilir. Nah, setiap dari segmen sungai ini biasanya memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang berbeda-beda gitu ya. Dia tidak sama karena pada dasarnya secara kemiringan lereng pun itu dia sudah berbeda ya. Otomatis nanti karakteristik alirannya ya atau lembah sungainya ya, kecepatan alirannya ya dan seterusnya itu sudah pasti berbeda ya. Nah, secara sederhana seperti ini. Kalau segmen sungai bagian hulu itu biasanya dicirikan dengan ya, yang pertama kerapatan aliran sungainya itu tinggi ya. Jadi biasanya ya yang disebut kerapatan aliran yang tinggi itu banyak aliran-aliran sungai kecil kemudian nanti bergabung menjadi sebuah aliran sungai yang besar gitu ya. Kalau kita pernah naik gunung ya kemudian kita menyusuri sungai gitu. Nah, daerah sungai yang paling atas itu biasanya secara kerapatannya lebih tinggi. Atau misalnya kita bisa melihat kerapatan sungai itu dari foto udara misalnya atau citra satelit ya. Itu dia bisa kelihatan ya. Alur-alurnya itu kalau di daerah hulu biasanya lebih rapat ya. Kemudian yang kedua aliran airnya cepat ya karena kalau kita lihat ya ini pengaruh dari gradien atau kemiringan lerengnya. Ya kalau kita lihat di sini ya secara sederhana bagian hulu atau yang A ini itu secara kemiringan lereng dia curam gitu ya. Nah, sehingga dengan kata lain ya aliran airnya jadi cepat ya karena kemiringan lerengnya yang curam itu sendiri ya. Sehingga gaya gravitasinya semakin besar. Kemudian gradien sungainya besar ya, sudah tadi ya dibahas kalau aliran airnya cepat itu karena pengaruh gradien atau kemiringan sungainya yang besar ya, akibat kemiringan lerengnya juga yang besar. Nah, kemudian erosi vertikal itu sangat dominan atau lebih dominan dibandingkan dengan erosi lateral atau horizontalnya ya. Jadi erosi vertikal itu yang ke bawah gitu, ya itu dia lebih dominan dibandingkan dengan erosi ke sampingnya atau lateralnya ya. Nah, sehingga nanti lembah sungainya itu berbentuk V ya, dengan sisi lereng yang curam ya akibat dari faktor erosi vertikal yang lebih dominan ini atau sangat dominan ini ya. Nah, kemudian merupakan daerah kikisan atau erosi ya karena aktivitas erosinya lebih besar dibandingkan dengan aktivitas sedimentasi ya. Aktivitas pengikisannya lebih besar dibandingkan pengendapan kan gitu ya. Karena secara kemiringan atau gradien sungainya dia besar ya sehingga nanti mempengaruhi aliran airnya yang cepat ya. Kalau dia aliran airnya cepat seperti ini ya turun ya, maka sudah pasti logikanya proses pengikisan itu lebih dominan dibandingkan dengan proses sedimentasi atau pengendapan. Kemudian terkadang pada bagian tertentu sungai itu ditemukan jeram. Ya, jeram itu sendiri sebenarnya arus sungai yang cepat ya. Makanya kalau kita pernah lihat ya orang-orang main arung jeram itu pasti di hulu ya, nggak mungkin di hilir ya karena alirannya lambat kan gitu ya, nggak asik main arung jeram di hilir kan gitu.
Kemudian, terdapat air terjun, ya ketika nanti terjadi, sebuah patahan misalnya gitu ya, ada perbedaan ketinggian, lereng gitu, maka bisa membentuk sebuah air terjun ya. Kemudian ada erosi mudik atau backward erosion, atau erosi makan ke hulu ya. Jadi misalnya kalau saya, sederhana aja ya, saya gambar sederhana aja seperti itu. Ini misalnya ada sebuah, air terjun gitu ya. Nah, ini ada aliran sungainya ya, nah kemudian jatuh ke bawah gitu ya, sehingga nanti menciptakan sebuah aliran yang melingkar seperti ini, muter. Nah ya, arusnya muter seperti ini. Nah, kalau arusnya muter seperti ini, maka logikanya bagian yang bawah ini makin lama makin terkikis ya, karena terkena, kikisan dari arus sungai yang berputar gini, gitu. Ya, nah makin lama makin terkikis, itu ke belakang ya, dan seterusnya, sehingga nanti membentuk sebuah, lereng baru ya, dia bentuknya seperti ini. Nah, gitu ya, ini nanti, air terjunnya gitu ya. Nah, ya. Gitu ya, ini ada gua-gua ya di dalam, atau di belakang air terjunnya gitu ya. Itu terbentuknya gua Batman, gua Batman. Ya kalian pernah nonton Batman ya, dia keluar gitu ya. Ya, ini real gitu ya maksudnya. Itu namanya backward erosion, erosi mudik atau erosi makan ke hulu gitu. Oke baik. Kemudian selanjutnya ya, merupakan daerah sedimen production atau produksi sedimen ya, karena pada dasarnya produksi sedimen itu dia dihasilkan dari, material-material yang tererosi ya, yang sangat besar di daerah hulu, kemudian nanti diendapkan di, bagian hilirnya gitu ya. Jadi hulunya itu merupakan daerah sedimen production atau produksi sedimen. Nanti di tengahnya dibawa atau, sedimen transportation, kemudian nanti di hilir diendapkan atau sedimen, deposition namanya ya. Nah, entar kita bahas ya. Nah, kemudian, segmen sungai bagian kedua yaitu bagian tengah ya, di mana segmen sungai bagian tengah ini biasanya dicirikan dengan satu ya, gradien sungai yang mulai rendah atau moderat ya, atau moderat gradien. Kemudian yang kedua ya, kecepatan aliran airnya mulai lambat karena memang, gradien sungainya atau gradien lerengnya itu juga sudah mulai berkurang ya, sehingga aliran airnya jadi lambat. Nah, kalau dia lebih lambat ya, maka erosi vertikal dia relatif seimbang dengan erosi lateralnya, karena posisinya di tengah. Ya, makanya sering, bagian tengah ini disebut sebagai daerah transisi gitu maksudnya, ya. Nah, kemudian, keempat, lembah sungai mulai berbentuk U ya, mulai berbentuk U ya, atau, sisi lerengnya itu mulai melebar ya, karena ada erosi, lateral ya, yang sudah mulai, terlihat gitu ya. Kemudian, aliran sungai mulai berbentuk meander, ya. Meander itu sungai yang berkelok-kelok, ya. Dengan kelokan sungai itu bisa mencapai, lebih dari 180 derajat, ya. Misalnya sungai yang berkelok-kelok seperti ini, nah gitu ya. Nah, ini namanya sungai bermeander gitu, ya, berkelok-kelok. Nah, gitu, ya. Nah, kemudian, merupakan daerah sedimen transportation atau, transportasi sedimen tadi ya. Akibat, kemiringan lerengnya yang sudah mulai agak, rendah atau moderat ya, maka nanti sedimen itu dibawa dari hulu ya, kemudian nanti diendapkan di hilir gitu. Nah, kemudian kalau bagian hilir ya, yang paling bawah itu memiliki ciri yang pertama gradien sungainya yang rendah ya, tentu saja karena sudah di hilir ya bagian bawah ya, berarti sudah rendah atau kemiringan lerengnya, cenderung landai ya, hingga datar ya tentu saja. Nah, kemudian aliran airnya lambat karena tadi gradien sungainya yang rendah tersebut ya. Kemudian ada erosi lateralnya lebih dominan dibandingkan dengan erosi vertikal ya. Kalau tadi di hulu erosi, vertikalnya yang lebih dominan ya. Sedangkan kalau di hilir ini erosi lateralnya atau ke sampingnya yang lebih dominan ya. Sehingga nanti lembah sungainya berbentuk U ya dengan sisi lereng yang melebar ya. Nah, kemudian aliran sungai umumnya membentuk meander ya, yang berkelok-kelok tadi ya. Jadi kalau di tengah sudah mulai agak membentuk meander, nanti pas hilirnya baru, meander banget gitu kelihatan ya kelok-keloknya. Nah, kemudian merupakan daerah pengendapan atau sedimen deposition ya, karena aktivitas sedimentasi dia lebih dominan dibandingkan aktivitas erosinya. Sehingga terkadang pada bagian tertentu sungai itu dapat ditemukan oxboleg atau danau tapal kuda, ada tanggul sungai atau natural levee, kemudian ada dataran banjir atau floodplain ya. Nah, misalnya seperti ini gitu ya. Di sini ada, sungai yang bermeander ya tadi ya. Nah, banyak dijumpai gitu ya di, bagian hilir sungai itu ya berkelok-kelok. Ini terjadi akibat adanya gradien sungai yang semakin berkurang ya. Nah, dia sudah landai ya, kemudian biasanya
apa, eee, ketahanan atau resistensi ya, resistensi batuannya itu dia seragam ya, sehingga dia bisa belok kemana aja gitu. Nah kemudian, ada osbolek juga ya, ini, danau tapal kuda yang berasal dari, cut off atau potongan dari, meander. Ya ini kan sebenarnya alirannya harusnya ke sini. Nah gitu, nanti disambung sini gitu. Nah kemudian di sini terjadi, sedimen deposisi ya, deposisi sedimen atau endapan sedimen. Nah ini nanti, kepotong ya, hilang, kemudian tinggal yang bentuk osbolek ini gitu, ya. Oke, nah kemudian juga ada, natural levee atau tanggul alam ya, atau tanggul sungai, ya bagian endapan di kanan kiri sungai ya, itu terbentuk ketika air sungainya dia meluap misalnya gitu. Ya, kemudian nanti membawa endapan, kemudian diendapkan di, pinggir, kanan kiri sungainya. Oke, kemudian back swamp atau, rawa belakang ya yang terbentuk ketika, air sungai itu meluap ya, kemudian menggenangi, dataran yang lebih rendah ya sehingga terbentuk, back swamp atau rawa belakang. Nah, kalau floodplain ini, daerah dataran banjir ya ketika, sungainya juga meluap kemudian menggenangi, sekitarnya gitu ya. Nah, misalnya ini posisi yang, sebelum banjir ya floodplain-nya, nah ini sebelum banjir, nah nanti yang bawahnya ini yang sudah banjir nih ya, gitu ya. Ini, apa, sungainya meluap sehingga dia menggenangi, daerah di sekitarnya gitu. Ya, itu floodplain. Sejauh dataran itu tergenang ya di bagian, sekitar sungai, maka sejauh itu pula daerah dataran banjir terbentuk ya atau floodplain-nya terbentuk. Oke, itu kira-kira ya, segmen sungai dan beberapa bagian dari, bentukan-bentukan hasil sedimentasi sungai gitu ya. Nah itu aja, kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.